Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan hanya di bulan suci Ramadan, akan tetapi juga karena ia merupakan bagian dari ibadah yang diukur dengan sebuah takaran yang disebut dengan haul, tahun, dan kemudian juga disebut dengan ukuran, dimana ketika sudah sampai ukurannya maka diwajibkan kepada kita untuk mengeluarkannya, dan itu adalah zakat. Zakat adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah sistem, di mana sistem ini kemudian mampu memberikan sebuah solusi di dalam keseimbangan hidup manusia. Sistem di mana Allah Subhanahu wa taala membatasi sebuah kepemilikan dalam jumlah tertentu, yang kemudian ketika batasan itu sudah sampai, maka pemilik harta itu harus menyadari dengan sepenuhnya bahwa ada hak dan milik orang lain yang ada pada dia, yang Allah titipkan pada dia, yang kemudian melalui dia Allah perintahkan untuk disalurkan kepada para mustahiknya. Sistem zakat ini adalah sistem pengentasan kemiskinan sesungguhnya, untuk mengeluarkan seorang mustahik dari kemustahikannya. Jika dengan mengeluarkan zakat atau dengan memberi zakat, di mana si mustahik menerima zakat, kemudian tiap tahun dia harus menerima zakat, sepanjang usianya dia harus menerima zakat, atau bahkan berketurunan dia menerima zakat, mulai dari kakeknya, ayahnya, kemudian anaknya, cucunya, cicitnya, menunjukkan bahwa ada yang keliru di dalam penyaluran dan distribusi zakat itu sendiri. Bahwa zakat itu adalah untuk mengeluarkan mustahik dari kemustahikannya, untuk menghilangkan kemiskinan, untuk menyeimbangkan kehidupan. Maka itulah mengapa zakat itu di masa Rasulullah SAW, di masa para sahabat, di masa Khulafaur Rasyidin, di masa para khalifah Islam, zakat itu dikelola oleh negara. Ada badan keuangan yang dibentuk oleh negara, disebut dengan Baitul Mal, rumah harta, di mana di sana berkumpul infak, sedekah, zakat, wakaf dari masyarakat muslim untuk kemudian dikelola oleh negara, yang kemudian dengan karena itulah bisa menghilangkan dan meminimalkan kemiskinan yang ada di dalam sebuah negara. Sehingga sebuah negara yang menjalankan sistem zakat itu bisa dipastikan negara itu akan mencapai kepada kesejahteraan dan kemakmurannya. Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Hanya dalam waktu 2 tahun 5 bulan beliau memerintah dengan wilayah kekuasaan di Timur Tengah dan Afrika, Persia. Beliau mampu mengeluarkan negeri yang diperintahnya untuk tidak ada lagi mustahik di dalamnya. Sehingga seluruh gubernur menyetorkan zakat ke negara, dan kemudian negara pada saat mendistribusikan sudah tidak ada lagi yang menerimanya. Sehingga dibuatlah terobosan-terobosan dan program-program yang luar biasa oleh Umar bin Abdul Aziz untuk kemudian mensejahterakan rakyatnya dan memakmurkan bangsanya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat ini. Jika dengan zakat belum memberikan solusi, menunjukkan bahwa ada kekeliruan dalam pengelolaannya. Makanya zakat itu harus memberikan sebuah solusi untuk mengentaskan dan meminimalkan kemiskinan itu sendiri. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.